Jadi dengan bekal filsafat stoik ini, Markus bisa jadi pribadi yang tangguh, sabar. Markus ini dikenal raja yang sangat sabar, ulet, tekun, dan akhirnya menang. Meninggalnya karena sakit, tidak karena perang. Meskipun hidupnya banyak mengalami pengeram, mengalami bencana alam. Oke, kita lihat ya dahsyatnya filsafat dalam diri seorang pemimpin stoikisme. Ada tokoh barat yang meneliti filsafat Islam, namanya Joseph Van Es. Katanya Joseph Van Es, hasil penelitiannya tentang stoik ini sebenarnya epistemologi yang banyak dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam itu bukan Aristotelian, tapi logika-logika stoik. Makanya bau spiritualnya agak kental. Kalau Aristotelian murni kan agak realisme. Kalau coba baca Al-Kindi, baca Al-Farabi, baca Ibnu Sina, itu kan bau spiritualnya kuat. Cara berpikirnya agak bau stoik. Ya silahkan kamu cari sendiri apa iya begitu. Oke, kita lihat ya. Di mana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius. Orang stoik itu ciri berpikirnya 4. Yang pertama, berfilsafat tidak perlu jelimet, yang penting baik dan manfaat. Nah, ini prinsip luar biasa. Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau nggak jelimet kan kurang filsafat. Filsafat itu harus rumit. Kalau nggak rumit, nggak filsafat. Prinsipnya stoik kebalikannya, nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simpel saja, apa adanya, tapi baik dan manfaat. Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu. Semakin ada tokoh filosof ngomong kok jelimet, semakin kamu puji, wah filsafatnya jeru gue mesti. Ya kan, setiap kali kamu nggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu, kan gitu kamu. Padahal prinsipnya stoik kebalikannya, ndak begitu. Jadi gagasan-gagasan besar itu ndak terlalu penting. Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Kenapa kalian ndak paham? Ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia, dimensi dalamnya, dimensi ruhaniyahnya. Termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam, bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia Pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pengen lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak. Ya mau kamu kawin, ya pas dikawini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun gak terlalu cakep, gak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho, bahasa agamanya, sudah cukup bahagia. Oke,
Kemudian orang-orang Stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunnatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok? Biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas, sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang Stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas, nanti akan kelihatan ada skenario besar. Ada aturan, ya kayak ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Itu semuanya kan ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunatullah yang akan tidak jalan, jelek semua juga begitu. Oke, kamu sendiri yang bisa nyari contoh banyak. Terus yang terakhir berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulet sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri, kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulet-bulet, kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Nah, itu maunya orang-orang Stoik. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk? Kan bingung, Pak saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu loh. Oke. Kalau enggak punya ya nyari. Kalau yang dicari ada di orang lain ya minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang nggak boleh ya dirayu. Ya, nggak bisa ngerayu ya ngerampok. Oke, jadi ada rumus-rumus simpel yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya tidak balance hidup kita. Hidup ini ada sunnatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya. Ini 4 cara berpikirnya orang Stoik.